Hai guys, jadi hari ini Momi bakalan ngajarin Baby Azka, terus bacain dongeng buat Baby Azka. Nah ini sebelum Momi bacain, biasanya Momi siapin dulu perlengkapannya, yang pasti buku dongeng, mainannya. Jadi biasanya rutinitas ini Momi lakuin setelah Baby Azka itu mandi, atau misalnya dia udah jenuh kayak bobo gitu, bangun bobo. Jadi Momi selalu rutinin buat ngajarin Baby Azkanya. Seperti buku ini, buku sopan santun. Walaupun misalnya Baby Azka kan masih baru mau 2 bulan nih, jadi belum bisa yang main sendiri gitu. Tapi Momi selalu selalu usahain buat supaya Baby Azka fokus ngedengerin aja dulu gitu, melihat warna-warna, bermain. Pokoknya insya Allah deh kalau kita rutinin itu, anaknya itu biasanya inget ya, karena ini adalah masa-masa golden age-nya si baby biasanya, kalau menurut yang Momi pernah baca ya. Nah jadi Momi selalu rutinin guys, selalu ngumpulin buku-buku dongeng. Bacanya juga harus dengan semangat. Kadang kalau seperti buku sopan santun ini, Momi selalu berusaha memperagakan. Walau kadang sempat bingung ya cari idenya gimana nih memperagakan kayak gini, tapi Momi selalu berusaha lihat dari gambarnya seperti itu. Nah buku-buku ini juga kalau menurut Momi itu sebagai langkah awal dari kita orang tua buat berusaha mengenalkan kehidupan kepada bayi kita, kepada anak kita, seperti itu. Berusaha sejak dini, yang pasti kalau Momi selalu lakuin itu mulai dari umur kandungan Baby Azka saat memasuki 4 bulan dulu. Jadi Momi rutin mendengarkan ayat, mengajak bicara. Misalnya saat Momi makan, baby ini Momi makan ini nasi, misalnya nasinya berwarna putih, rasanya gini. Momi selalu jelasin seperti itu. Walau terkadang apa sih seperti ini, tapi kalau menurut artikel yang Momi baca, sebenarnya bayi udah dengar dari dalam kandungan ibu. Nah Momi berpikir apalagi babynya udah lahir kan, apalagi udah memasukin usia 2 bulan gitu. Jadi Momi selalu usahain buat nyempetin waktu buat Baby Azkanya bermain sambil belajar. Nah jadi kita lihat bagaimana reaksi Baby Azka saat belajar sambil bermain dan mendengarkan dongeng Momi. Jadi kalian harus pantengin terus, oke? Hai guys, selamat bergabung di Azka Family Official. Ketemu lagi dengan Mama Azka dan Papa. Hai. Buat yang baru bergabung, hai, salam kenal dari Azka Family Official. Jadi hari ini Momi, Azka, dan Papa bakalan bacain dongeng buat Azka, karena Momi baru beliin Baby Azka buku dongeng. Ini buku 30 dongeng sebelum tidur. Terus Momi juga beliin buku sopan santun, beliin buku Allah Tuhanku, dan beliin buku Kisah 25 Nabi dan Rasul. Jadi walaupun Baby Azkanya ini sebenarnya direkomendasiin buat bayi yang udah 3-6 bulan gitu ya. Tapi kalau Momi masa bodoh deh, pokoknya yang penting Baby Azkanya denger dulu deh. Jadi kalau buat dongeng itu biasanya Baby Azka Momi bacain setelah mandi atau sebelum tidur. Kalau buku sopan santun biasanya Momi gabungin juga, kalau dia udah mandi itu main dulu. Buku sopan santun ini misalnya cara dia minta tolong, cara dia mengucapkan terima kasih. Jadi nanti Momi peragain seperti itu. Sedangkan kalau yang Allah Tuhanku, kita mengenalkan Allah itu seperti ini, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, ada Allah itu satu. Jadi kita harus
agama itu nomor satu ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita seperti itu. Kayak gini kan, Allah menciptakan aku, jadi dia mendengar terus kalimat-kalimat itu. Kemudian Momi tidak lupa mengenalkan kisah 25 nabi kepada baby Aska, karena yang balik lagi, agama itu sangat penting. Nah, nanti Momi bakalan juga beli buku yang ada studi bahasa Inggrisnya gitu. Jadi selain belajar agama, baby Aska juga bakal Momi kenalin kayak belajar bahasa Inggris, belajar menghitung. Jadi mulai sekarang baby Aska udah mulai dicicil belajarnya supaya aktif dan pinter. Dan kita mulai pembacaan dongengnya bersama baby Aska. Kalian harus tontonin terus videonya. Oke. Suling penyelamat. Seorang gembala memiliki seekor kambing bernama Bing Bing. Suatu hari, Bing Bing bermain ke hutan dan bertemu singa. Sambil ketakutan, Bing Bing berpikir untuk menyelamatkan diri. Ia mendapatkan akal ketika singa jahat itu membawa sebuah suling. Wahai singa yang baik, sebelum engkau memangsaku untuk yang terakhir kali, kumohon nyanyikanlah sebuah lagu dengan sulingmu. Aku ingin menari dan bergembira, pinta Bing Bing kambing sedih. Singa menyetujui permintaan itu. Ia meniup sulingnya, lalu Bing Bing menari dengan gembira. Pak Gembala yang mendengar suara suling itu segera berlari mendatangi tempat asal suara suling itu. Wah, celaka, Pak Gembala datang. Aku harus kabur, ujar singa sambil lari meninggalkan Bing Bing kambing. Pak Gembala lalu memeluk dan memuji Bing Bing. Kamu hebat dan berani. Tapi lain kali harus berhati-hati. Jangan bermain jauh ke tengah hutan ya, pesan Pak Gembala sambil membawa Bing Bing pulang. Oke, dongeng. Tidak boleh sombong. Rusa dikenal sombong karena memiliki tanduk yang besar dan indah. Semua hewan di hutan mengagumiku, keindahan tandukku, ujar rusa. Namun, ia masih merasa kurang karena kakinya kecil dan ramping. Kenapa Tuhan tidak menciptakan kakiku sebesar kaki gajah ya? Keluhnya dengan kesal. Ketika rusa sedang makan rumput, tiba-tiba singa besar muncul dan mengejarnya. Dengan sangat cepat, rusa berlari kencang menuju semak belukar yang dipenuhi pohon. Berkat kakinya yang kecil dan ramping, ia bisa berlari. Sehingga singa pun jauh tertinggal di belakang. Padahal kalau kakinya besar, rusa tidak mungkin bisa berlari. Namun tiba-tiba tanduk rusa yang selama ini ia sombongkan tersangkut cabang pohon. Rusa tidak bisa berlari lagi. Dengan lompatan panjang, singa pun menerkam rusa. Wow! Nabi dan Rasul. Kisah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul terdiri dari 25 orang. Yang pertama, kisah Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama diciptakan Allah di dalam surga. Lalu, dia turun ke bumi mengurus alam sepenuh hati. Yang kedua, kisah Nabi Idris. Nabi Idris sangatlah pintar. Setiap hari gemar belajar. Dia adalah orang pertama yang menulis dengan pena. Yang ketiga, kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh membuat bahtera sebelum banjir datang melanda. Bahtera itu luar biasa besarnya, mengangkut hewan dan manusia. Selanjutnya, kisah Nabi Hud. Nabi Hud tak pernah lelah. Setiap saat selalu berdakwah. Nabi Hud tak pernah mengeluh hadapin kaum Ad yang angkuh. Waduh nak. Selanjutnya, kisah Nabi Soleh. Nabi Soleh mempunyai mukjizat agar kaum Samud bertobat. Dari batu keluarlah unta betina yang banyak manfaatnya. Kisah selanjutnya, kisah Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim, bapak para nabi, tubuhnya tak mempan terbakar api. Dialah yang telah membangun Ka'bah, rumah Allah di kota Mekah. Kisah Nabi Lut. Nabi Lut pun gusar hadapi kaumnya yang ingkar. Bencana datang melanda hingga kaum Sodom tiada. Kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail langsung mengiyakan saat dirinya diminta menjadi kurban. Lalu muncul kambing sebagai gantinya. Itulah awal kisah Idul Adha. Kisah Nabi Isa. Nabi Isa lahir ke dunia saat ayah dan ibunya sudah tua. Di dalam Al-Quran dia dipuji, memiliki ilmu dan akhlak yang tinggi. Kisah Nabi Yakub. Nabi Yakub terlihat bersedih hati karena anak kesayangannya hilang tak kembali. Setiap malam dia selalu berdoa. Akhirnya Allah pun mempertemukan mereka. Ini terbuka terus bajunya. Kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berwajah tampan. Setiap saat selalu jadi pujaan. Kemudian dia menjadi menteri yang sangat adil dan baik hati. Kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub sangat penyabar. Meskipun sakit, dia tetap tegar, tak pernah mengeluh dan selalu berdoa, hingga Allah pun menyembuhkannya. Kisah Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli tak pernah marah. Malam sholat dan siang puasa. Dia pun diangkat menjadi penguasa. Penguasa yang adil dan bijaksana. Kisah Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib menyeru kepada pedagang agar jangan pernah berbuat curang. Mengurangi takaran dan timbangan adalah perbuatan yang merugikan. Kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus pernah dimakan ikan. Ikan besar penghuni lautan. Dia lalu berdoa dan bertahan sampai Allah memberikan pertolongan. Kisah Nabi Musa. Nabi Musa mengetuk tongkatnya, laut merah pun terbelah dua. Oh, lihat, ada yang tenggelam. Dialah Fir'aun yang kejam. Kisah Nabi Harun. Nabi Harun pandai berkata-kata, menjadi juru bicara Nabi Musa. Bahasanya indah dan penuh makna, mengagungkan nama Allah yang Maha Esa. Kisah Nabi Daud. Nabi Daud tak pernah takut saat melawan Raja Jalut. Keimanan membuatnya tenang. Dengan ketapel, Nabi Daud pun menang. Kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman seorang raja. Istananya megah luar biasa. Dengan hewan, dia bisa bicara. Bangsa jin pun tunduk kepadanya. Kisah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas selalu berkata, sembahlah Allah, tinggalkan berhala. Kepada kaumnya dia kerap berdakwah, menyebarkan agama dengan penuh hikmah. Kisah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas tak pernah bosan meminta kaumnya untuk beriman, namun tak ada yang mendengarkan. Mereka pun mendapat bencana kekeringan. Kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sudah tua dan beruban, tetapi belum memiliki keturunan. Allah pun memberikan kabar gembira, istrinya akan melahirkan seorang putra. Kisah Nabi Yahya. Nabi Yahya anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya sangat dia hormati. Sikapnya lembut dan baik hati. Semua makhluk ciptaan Allah dia sayangi. Kisah Nabi Isa. Nabi Isa tak punya ayah. Sejak bayi bisa bicara. Orang sakit dia sembuhkan, orang mati dia hidupkan. Yang terakhir, kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Rasul yang mulia, menerima wahyu di dalam gua, memiliki mukjizat berupa Al-Quran. Akhlaknya menjadi teladan. Yeay! Sekarang, Momi mau kenalin tentang buku Allah Adalah Tuhanku. Bismillahirrahmanirrahim.
Aula itu, baby Aska lihat Mommy. Aula itu satu. Aula itu satu. Aula itu satu. Allah menciptakan aku. Allah menciptakan aku. Allah menciptakan aku. Allah menciptakan ayah dan ibuku. Allah menciptakan ayah dan ibuku. Allah menciptakan ayah dan ibuku. Allah juga menciptakan hewan dan tumbuhan. Allah juga menciptakan hewan dan tumbuhan. Allah menciptakan teman-temanku. Allah menciptakan teman-temanku. Allah mencintai semua ciptaannya. Allah juga menciptakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Aku mencintai Allah. Terima kasih ya Allah karena telah menciptakan Azka. Dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 22, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki, alhamdulillah, untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tanding-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Alhamdulillah, yeay. Oke, jadi teman-teman, baby Azkanya sepertinya sudah capek dan sudah ngantuk dan mau mimi susu. Jadi hari ini cukup sekian ya video dari baby Azka main sambil belajar. Hari ini belajarnya alhamdulillah full karena baby Azka mendengarkan kisah 25 nabi tentang Allah adalah Tuhanku, sopan santun, dan 30 dongeng sebelum tidur. Kalau dongeng itu nggak sampai 30 ya, karena kasihan baby Askanya ya, nggak mungkin kan dengerin cerita 30 gitu. Ini alhamdulillah juga kisah 25 nabi hari ini habis tanpa baby Askanya nangis dan rewel. Baby Aska ini alhamdulillah seneng banget sama dongeng, dengerin mominya cerita. Alhamdulillah, masya Allah. Pokoknya semoga baby Aska terus pinter, terus semangat belajarnya ya anak ya, dan menjadi anak yang soleh. Doain juga ya teman-teman online. Nah, jangan bosan-bosan ya lihat baby Askanya belajar dan tumbuh kembangnya setiap harinya, karena baby Aska bakal banyak video-video menarik, mulai dari belajar, bermain, jalan-jalan sama mommy, sama daddy, sampai nanti baby Askanya gede insya Allah. Terima kasih buat teman yang sudah men-subscribe, men-support channel ini. Buat yang baru bergabung, hai, salam kenal. Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.